Sudah, alhamdulillah. Ya baik, terima kasih. Kang Ono mungkin karena sudah waktunya boleh dipersiapkan Kang slide-nya. Layar boleh di-share ini belum dibuka? Layar ya. Oh oke. Ya, Oke. Terima kasih banyak Pak Oktav, ada Pak Ridwan Ilyas, Pak Wira. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini langsung saya share layar aja. Oke. Silakan. Siap. Masih muter. Oke. Mungkin ceritanya gini lah, cerita serunya lah. Dengerin Pak Oktav ngomong, Pak Ridwan Ilyas ngomong, ternyata beda ya. Orang yang sekolah sama orang nggak sekolah beda. Jadi Pak Ridwan, Pak Ilyas itu sekolah, belajar AI. Saya tidak pernah belajar AI, asli. Saya kan generasi tua ya, jadi waktu sekolah nggak pernah belajar AI. Akibatnya saya belajar sendiri. Akibatnya cara pandang saya mungkin agak beda banget dengan Anda berdua gitu. Bukan cara pandang, maksudnya cara pendekatan saya akan berbeda sekali. Jadi nanti akan kelihatan sekali bedanya saya sama yang lain. Mungkin karena saya lebih karena praktisi di lapangan, bentuknya jadi lebih praktis. Cuman sebelum terlalu jauh, Anda bisa ngelihat efek dari belajar saya ini dalam bentuk kuliah. Saya ngajar, cuma saya kurang ajar ngasih namanya saya anak bidat ya. Kasih nama kuliahnya namanya data engineering ya. Ini data engineering kuliahnya, ini kuliah S2 lagi kurang ajar nggak ya? Harusnya data science, kayak saya ganti nama saya anak bidat aja, data engineering lah, suka-suka gue. Tool yang dipakai Orange, R, Python, TensorFlow dan sebagainya. Jadi kayak mirip banget sama Pak Ridwan Ilyas tadi kelihatan. Cuman kemarin udah beberapa kali saya diminta buat ngajar kayak kemarin di Bank Indonesia segala macam. Ternyata saya dihadapkan dengan orang biasa. Jadi saya harus mengajar bagaimana caranya orang biasa yang backgroundnya bukan komputer, yang backgroundnya bukan statistik, backgroundnya kadang-kadang ekonomi lah, sosial lah, segala macam, mengerti data science. Pusing kepala lo. Kalau dikasih langsung TensorFlow, muntah semua langsung. Dikasih Python, tewas langsung. R masih kejang-kejang. Kepaksa saya pakai Orange. Jadi saya pakai Orange, tapi saya harus neranginnya sederhana banget. Jadi ini yang mungkin akan kelihatan sekali cara saya akan bedanya di situ terutama. Pendekatan ke masalahnya kayak gimana dan cara neranginnya seperti apa. Ini kalau dilihat sih kelihatan banget sih. Ini awalnya saya Orange banget nih, Orange contoh data mining, pakai Orange. Nanti saya akan banyak di sini ya contoh. Jadi cara ngajarnya, saya akan lebih banyak ke arah cara ngajar sih. Cara ngajar data science-nya seperti apa. Ini contohnya data mining, nanti akan banyak ke situ larinya. Ini ngobok-ngobok datanya, data pre-processing apa segala macam di sebelah sini, disiapin, visualisasi, model yang kita pakai. Nah ini kemarin aja orang statistik Bank Indonesia sampai kaget-kaget. Cuman gitu doang. Model cuma klik doang, parameternya bisa dirubah-rubah kagak. Di sini ini gila loh, di sini ada neural network lah, ada naive Bayes lah, logistic regression, linear regression, udah enak banget makanya udah gila kurang ajar. Udah enak banget, tinggal klik drag jadi. Oke. Terus evaluasi unsupervised learning. Nanti saya akan coba sedikit-sedikit ya karena waktu cuma sejam barangkali. Mungkin 45 menit kali ya supaya ada tanya jawab. Image analysis network, kita bisa bikin clustering network segala macam, time series. Oke. Jadi orange-nya lumayan dari ujung ke ujung bisa dapat. Cuman kalau sampai ke NLP nggak terlalu dia. Kalau ada text miningnya sederhana banget. Ini text mining nih dia. Sederhana banget, tidak secanggih Pak Ridwan Ilyas dan teman-temannya yang mainnya NLP gila. Yang ini cuman ngitung berapa kata sih, kata ini ada berapa biji sih, terus kita bisa bikin graf, kata ini hubungannya sama kata ini berapa kali keluarnya, gitu-gitu doang sih. Jadi sederhana aja. Oke. Tapi ini udah lumayan. Udah orang-orang ini udah pada stres ngeliatnya, udah stres juga. Nah, udah gitu ini ada R, ada Python, terus ada NLPK sedikit lah, ada Twitter, visualisasi, keras,
terus TensorFlow ada di atas kali. Dan terakhir banyak keras. Cuman yang ini seringkali akhirnya nggak kesampaian. Karena saya akhirnya ternyata banyak ngajarnya karena saya banyak ngajar di daerah segala macam, jadi akhirnya ternyata buat pemula saya akhirnya banyak lari ke Orange. Kira-kira itu gambaran gedenya ya. Oke, sekarang untuk bisa ini semua, saya udah nyiapin. Jadi ini bisa, punten, Pak Oktav, punten. Ini apa? Tahun teh kuliah data engineering ini silahkan di copy kalau mau ke bisa AI e-learningnya juga monggo silahkan. Di sini ada file backupnya, ini dia, mana dia? Ini dia, backup Moodle course data engineering, ada filenya namanya extensionnya MBZ, itu Moodle backup file, bisa diklik kanan, download, bisa di save link as, bisa download, nanti bisa di restore di e-learningnya bisa AI, jadi teman-teman bisa belajar. Bayarnya berapa? Bayarnya gampang banget, bayarnya habis sholat, doain aja supaya amal ibadahnya diterima dan dilipat gandakan. Udah bayarnya gitu aja gampang. Beres ya. Jadi ini silahkan diambil, silahkan dipakai. Buat teman-teman yang mau belajar e-learning tadi, kadang-kadang agak susah buat nginstall aplikasi segala macam. Akhirnya saya kepaksa bikinin file buat VirtualBox, file OVA, saya taruh di sini, LMS Ono Center ORID /pustaka data engineering. Kalau kita ambil, klik kanan copy, ini bentuknya file OVA. Oke, file OVA. Dalamnya sudah ada Orange, sudah ada Python, sudah ada TensorFlow, keras, sudah ada semua, tinggal pakai aja. Sudah ada source code-nya udah ada, buat belajarnya udah ada, datanya sebagian udah ada juga. Jadi ini dataset udah ada sebagian ya, nah, dataset banyak banget, pusing milih. Dataset sebagian udah ada, Orange ada, segala macam ada, bisa tinggal pakai. Jadi untuk belajar yang ini kita bisa masuk sini, gitu ya. Sekarang saya coba jalankan, tapi nanti sebagian saya akan pakai langsung di mesin saya. Ini adalah mesin VirtualBox-nya yang tadi saya sebutkan. Username-nya Ono, ONNO, password-nya sangat aman sekali, password-nya 123456. Oke. Nah, kita akan loncat dulu, loncat ke akhir dulu, masuk ke sini dulu, ke keras segala macam. Kalau tadi Pak Ridwan Ilyas mungkin sangat kental ke NLP-nya, saya lihat. Saya pas bagian NLP stres, mungkin karena background saya nggak kuat, karena saya belajar sendiri langsung stres. Cuman sebelum terlalu jauh saya kasih ini dulu dah, pemahaman saya tentang AI ya. Mungkin buat teman-teman yang masih pemula, mungkin kalau saya lihat butuh banget ya. Zoom in. Ini buat teman-teman pemula aja ya. Kalau yang udah kayak Pak Oktav, Pak Ridwan segala macam nggak perlu lah yang kayak gini. Ini buat pemula banget. Kalau saya ngelihat, ini kalau saya diminta nerangin ke teman-teman Bank Indonesia atau mana segala macam yang ini yang terakhir kemarin 2 hari yang lalu Bank Indonesia kebetulan tentang AI, cara ngelihat saya cuma gini doang. AI, tujuan hidup lu kalau lagi ngoprekin AI cuma 2, 1 klasifikasi, 2 dukun untuk ngeramal, prediksi. Bahasa itunya prediction gitu ya. Jadi 1 klasifikasi itu. Kalau ngelihat yang sederhananya, tujuan hidupnya 2. Terus persamaan yang dipakai gombal banget persamaannya ternyata. Ini saya nafsu ini ternyata apa? Saya godok banget dapat ini setelah saya orang-orang ngomongnya kan keren-keren, pakai neural network, pakai TensorFlow, pakai apalah. Apa itu? Udah coding setengah mati, kagak ngerti-ngerti. Tapi udah belajar. Nih kalau mau ngelihat gini aja dah. Masukin sinilah. Masukin neural network ya, image. Pasti sakit hati lah. Belajar neural network, isinya cuma gini doang kan? Pusing lu. Ini apa gitu kan ya? Itu apa gitu ya? Coba ngelihat yang ini. Pusing kan kepala. Tapi kalau dilihat-lihat isinya cuma gampang. Ini gombal doang. Pas saya lihat-lihat, aduh bajingan lu, isinya cuma gini doang. Jadi kalau saya lihat isinya cuma ini X, ini Y output. Ini X, ini Y. Terus kita cari hubungan antara X dan Y. Gitu aja, Pan, ya? X, Y, terus hubungannya kayak gini doang pas ngeliat teh.
sialan banget hubungannya, cuman ini X, terus kita punya Y sebelah sini, hubungannya cuma gini kan, A kali X plus B sama dengan Y. Udah, pas lihat, waduh sialan kurang ajar. AI teh cuman isinya teh cuman ini doang ya, cuman persamaan linier. Jadi pas lihat ini kan ribet. Ternyata ini jadi X. Nanti ini kita kasih bebannya W, ini jadi A-nya di sini diisi. Ini jadi terus dapat Y-nya. Terus ini kita bisa kasih B-nya buat apa sih? Buat dongkrak nilai si A tadi, dapat output. Udah cuma gitu doang. Jadi akhirnya persamaan dipakai cuma ini doang. AX plus B sama dengan Y. Udah, dapat gitu doang. Nah, orang-orang teh bingung cuma gitu. Udah gitu saya neranginnya juga belum banget biasanya. Di AI kita tujuannya tadi kan ngeramal. Ya udah kita training dulu. Biasanya kan training. Kalau X1 Y 7 misalnya. Kita training dulu. Ini proses training. X2 Y 8. X3 Y 9. Ini namanya training, saudara-saudara, gitu kan ya. Jadi waktu nerangin cuma gitu, jadi training. Oke, sekarang kita cari model yang ini. Kita cari model yang ini harus dapat model di sininya ya. Dapat model yang warna merah ini, dapetin modelnya. Ya udah, pas dihitung-hitung, kalau X1 Y-nya 7, 2 ini A-nya berarti A-nya adalah, A sama dengan 1, B-nya sama dengan sabra itu. B-nya sama dengan 6, udah. Nah, mulai gampang diteranginnya. A dan B teh di sini. Salah keklik. Yang diklik jadi Firefox. Salah ngeklik gua gelo. Ya. Jadi yang diklik yang ini harusnya. Jadi A-nya tadi 1, B-nya buat dongkrak nilainya 6. Udah dapat. Nanti kita harus dapat AB untuk setiap ini kan, untuk setiap neural ini. Ya udah, cuma gitu doang. Akhirnya ternyata neural network teh. Jadi di sini proses training, ini dapat model. Terus kita cari ininya kan, cari prediksinya. Ya udah gampang. Kalau kita udah dapat modelnya, kalau X-nya 10 kita tahu Y-nya 16, kayak gitu doang. Jadi itu namanya prediksi. Ini teh namanya dukun, meramal, gitu ya. Nah, yang menarik kalau kita lihat waktu ngajar itu yang menarik adalah inputnya ini bisa banyak banget kan. Inputnya bisa gila, bejibun-jibrut. Kalau persamaan linear, X-nya 1, Y-nya 1 biji doang. Tapi kalau udah main komputer kan, X-nya bisa banyak, Y-nya bisa banyak. Kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian kalau lagi ngajar, saya seringkali akhirnya masukin ke contoh. Nah, contohnya mulai dikasih lihat. Masuk ke sini. Saya gedein dulu lah, biar ada kelihatan lebih gede lah. Oke. Spider. Jadi kalau pakai Python, salah satu buat codingnya pakai Spider bisa. Kita jalanin Spidernya supaya bisa coding. Tapi nanti saya akan pakai Orange-nya di hostnya ya, di komputer saya langsung. Yang ini saya pakai di sini. Soalnya belum diinstal. Yang itu belum diinstal. Yang ini saya ambil dari situs yang tadi ya. Nah, ini kalau tadi Pak Ridwan Ilyas bilang pakai 20 line buat ngitung sentimen analisis, yang ini lebih ini bukan sentimen analisis, yang ini image analisis. Jadi waktu nerangin teh, nah ini kita inputnya kayak gini nih, input image-nya. Ini mah standar banget lah kalau udah yang belajar machine learning pasti tahu. Pelajaran pertama adalah kita analisa gambar standar ya, MNIST, MNIST apa-apa dataset. Isinya gambar huruf 0 sampai 9. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, nanti kita masukin ini gambar 0 tapi bentuknya pixel. Pixel. Kalau 0 pixelnya kayak gimana, dimasukin ke sini kita dapat model ini, dapat ini 0. Kalau pixel kayak gini 0, modelnya seperti ini. Pixel kayak gini 1, pixel kayak gini 2. Gitu ya. Jadi bentuknya pixel dihajar ke ABCD ini, X-nya dihajar ke sini, nanti kita dapat model, dapat outputnya. Outputnya klasifikasi sebenarnya kategorinya. 1, 2, 3 segala macam. Ya. Nah, terus udah dapat ini, jadi masuk sampai sini teh input data.
Di sini kita bikin neural network-nya itu pakai keras ya. Tadi kalau emang harusnya jadi lebih sedikit lah codingnya. Seperti Pak Ridwan Ilyas bilang, bisa 20 line. Ini aja bikin model kerasnya cuma berapa line. Saya dulu kerjanya waktu S3, kerjanya ngukur transistor, arus sama tegangan transistor diukur, saya turunin suhu segala macam, dari situ saya dapetin model. Cuman waktu bikin matriksnya, gelo, 4 to next-nya gila-gilaan. Sekarang cuman model, add, konvolusi 2D, kurang ajar saya bilang. Bajingan, sekarang udah bikin model cuma gini doang. Dalamnya sih matriksnya gila semua ini sebenarnya sih, kalau tahu sih. Isinya matriks semua, gila-gilaan. Cuman kalau udah bikin model kayak gini kan setan banget nih. Hidupnya enak banget. Nah, ini bikin modelnya di-compile, kemudian kita fit modelnya untuk dapetin A dan B-nya tadi, untuk dapetin isinya ini. Jadi kita fitting terhadap si X yang kita masukin sama Y yang kita ketahui, kita dapetin fit tadi. Oke. Nah, setelah itu kita evaluasi antara data yang kita masukin sama hasil fittingnya, errornya berapa besar. Kalau di statistik kan ada root mean square, apa segala macam tadi ya, error-error bisa kita ukur, yang error yang paling kecil, yang paling bagus. Dari situ kita bisa tes. Nah, ini di sini ada predict, ini dukun. Perdukunannya di sini aja, predict, bentuknya kayak gini doang. Jadi coding gilanya seperti ini. Coba kita jalanin, kita run semuanya. Ini kita run semuanya. Bentuknya Python, kita run semuanya. Sekarang dia lagi bikin model segala macam. Oke. Nah, sekarang kita mulai, udah selesai modelnya. Sekarang dia masuk ke sini. Dia akan 2 kali passing di sini nih. Epochnya 2 ini mulai fitting 2 kali. Ini yang pertama kali ada 60.000 gambar, di tes semuanya sampai dapat. Setelah itu dapat, nanti modelnya kita pakai buat prediksi, gitu ya. Ini lumayan lama 30 sekian detik, 1 menit deh, gelo sih ya. Sambil nunggu ini kerja, saya kasih lihat orange. Ini biarin aja kerja dulu, oke. Nah, nanti akan saya pakai orange. Nah, ini yang enak banget sih. Ini enak buat prototyping dan kita tidak perlu terlalu masuk ke arah Python, keras, TensorFlow yang gila-gila itu. Tapi kita bisa menganalisa datanya lumayan, gitu ya. Orange, salah ketik. Yang ini mah bisa dimakan. Kalau yang itu jangan ya. Data mining. Salah di data mining. Oke. Nah, kita programmingnya kira-kira nanti seperti ini. Kita bisa lihat programmingnya pakai grafik banget. Jadi kita nggak perlu tahu lagi yang namanya apa neural network kayak gimana codingnya, fitting apa segala macam, udah enak banget, udah kayak gini banget, udah programmingnya. Jadi ini akan saya kasih lihat. Mungkin saya akan kasih lihat 1-2 contoh. Contoh real yang akan saya kasih lihat adalah saya ini bukan kerjaan beneran, ini kerjaan iseng banget. Kebetulan saya adalah juri 1 Indonesia Award. 1 Indonesia Award. Oke. Ya, advance. Mana ini teh? Proceed. Oke. 1 Indonesia Award itu award yang ini award yang diberikan kepada anak-anak muda. Anak muda tuh di bawah 35 tahun ya maksudnya. Anak muda Indonesia di bawah 35 tahun yang inspiratif buat bangsa Indonesia. Bisa masuk ke penjuriannya kagak ya? Oh, ini award 1 Indonesia Award. Oke. Ada 1 Indonesia Award. Anda ini sekalian ngomong aja sekalian buat teman-teman yang tahu anak orang muda umur di bawah 35 tahun yang inspiratif, tolong diusulkan ke dalam 1 Indonesia Award supaya bisa kita kasih award, gitu ya. Nggak banyak sih hadiahnya, cuma sekitar 50 juta lah 1 orang. Kalau bagus ya. Dan kita nemuin banyak anak-anak Indonesia yang dahsyat-dahsyat, yang keren-keren. Ini buat Pak Ridwan Ilyas, Oktav, kalau umurnya masih di bawah 35,
bisa dikasih award itu. Ini juri-jurinya ada yang cantik Dian Sastro, ada Boy Kelana itu dari Astra, ada Billy Boon, ada Bunila Muluk, dia jadi juri sebelum jadi menteri, masih tetap jadi juri sudah jadi menteri. Ada Pak Emil Salim yang dahsyat banget, ada Pak Fasli Jalal. Dari ini ada Tri Mumpuni yang bikin mikrohidro listrik-listrik di Indonesia buat desa-desa segala macam. Ada Ono yang orang Indonesia biasa aja. Ini ada Pak Taufik Haddad, gitu ya. Ini juri-jurinya yang dapat awardnya gila-gila. Ini contoh-contoh yang dapat award ya. Contoh yang dapat award aja lah, saya kasih contohnya. Ini semua orangnya hebat-hebat. Ini orang Bandung satu dari kewirausahaan. Dia bikin sepatu kulit kaki ayam, dan dia ke pasar nyari kaki ayam, dibikin jadi sepatu. Sepatunya harganya 2 juta, 1 juta. Gue bilang gila. Sepatunya bagus sih asli, sepatunya bagus. Jadi kita kasih award. Jadi keren-keren sih. Ada yang ini guru, dia bikin sekolah SMK di Pangandaran, muridnya dari mana-mana, free gratis, beasiswa dari Kalimantan, dari Papua segala macam di situ. Ditentang sama penduduknya, dianggap kristenisasi segala macam, padahal bukan. Supaya multikultur, supaya orang kenal satu sama lain, supaya tidak ada hoaks, tidak ada bentrok, tidak ada itu. Kita harusnya punya sekolah-sekolah seperti itu sih, bagus banget ini. Di lingkungan masalah penghijauan dan sebagainya. Oke, saya nggak terlalu banyak. Yang masalah yang besar di award ini adalah gini, yang apply, yang masukin award itu ribuan jumlahnya, sampai 6.000. Sementara yang dapat award cuma 6. Yang dapat award cuma 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayangin, gimana caranya kita bisa memfilter dari ribuan ke 6. Kalau pakai tangan manusia, bonyok tangan manusia. Dan kita sudah 10 tahun kerjaan itu pakai tangan manusia. Tewas. Dulu masih 100 pesertanya, masih bisa di-handle. Terakhir udah mulai 6.000, mulai pingsan nih panitianya. Jadi kita udah mulai pingsan buat nilai ini semua. Jadi mulai saya ngomong, gimana kalau pakai AI, dan kita punya data banyak nih di belakang. Gitu. Jadi ini akan saya jadiin contoh bagaimana kita pakai AI buat nganalisa. Kata-kata juga yang dianalisa, cuma tekniknya tidak secanggih Pak Ridwan Ilyas pakai NLP. Kalau kita mah teknik blow on ya, hitung aja jumlah katanya, guys, beres, gitu aja. Ntar saya kasih lihat caranya. Pakai orange lagi. Kenapa saya harus pakai orange? Karena saya harus ngajarin teman-teman ini wartawan yang pembantu juri rata-rata dari media, ada Tempo, ada Kumparan segala macam, dan rata-rata mereka wartawan. Lo bayangin wartawan kalau gua suruh ngajarin coding kan bisa pingsan tuh wartawan semua. Terpaksa saya codingnya pakai orange. Pas pakai orange langsung, cuman gini aja coding Pak Ono gampang banget ya. Kenapa lu pada dapat duit banyak ya? Gitu. Ya kagak kan. Tapi ntar saya kasih lihat cara coding pakai orange-nya. Gelo, kalau udah ngeliat mah sakit hati aja. Oke, ini beres ya, kira-kira kayak gitu. Sekarang kita lihat balik lagi ke sini. Sudah sampai mana ceritanya, sudah berhasil di-compile. Dan di ini, nah berhasil, dia udah berhasil, gambar yang dites 3, kelihatan dia berhasil nemuin, itu angkanya 3. Sekarang kita coba ganti, gambarnya saya ganti misalnya 111, 1111 ya. Kagak tahu ini gambar apaan, 1111, saya run current line aja, kelihatan angkanya 4, coba kita predik, bisa nggak dia prediksi bahwa itu 4. Current line, dia dapat 4. Oke, kalau kita ganti lagi, misalnya 1, 2, 3, 4, saya nggak tahu gambar apa itu, 1, 2, 3, 4. Gambarnya 8, coba kita predik, bener nggak 8? 8. Dapat ya? Jadi kira-kira kayak gitu sih tekniknya. Di sini ada beberapa, di source code-nya ada macam-macam, ada linear regression, ada time series, buat apa? Klasifikasi stok, time series segala macam. Jadi ada macam-macam sih, ada IoT juga ada sih. Kebetulan saya juga mainan IoT. Kadang-kadang orang bilangnya IoT cuma buat sensor doang. Terus gue bilang, ya kalau sensor doang mah gampang, itu mah kerjaan anak SMP. Kalau IoT yang benar mah bukan sensor, belakangnya ada data science-nya. Kita harus bisa jadi dukun, ngeramal kapan hujan, kapan badai, itu kalau cuaca ya.
Kalau IT yang lain misalnya kapan harga Bitcoin naik, itu yang saya cari supaya saya jadi kaya. Beres ya. Ini saya akan stop di sini, saya akan masuk ke orange. Ini saya stop, tapi ini Anda tetap bisa diakses. Ini harus saya shutdown dulu biar memori saya agak ini. Shutdown. Oke. Ini mesin virtualnya saya shutdown. Sekarang saya akan masuk ke data science-nya ya. Orange. Saya akan pakai Orange Canvas. Ini Orange free, bisa diambil, bisa untuk Windows, bisa untuk Mac, bisa diambil di sinilah. Mana tadi teh? Masuk sini Orange. Orange Data Mining. Oke. Kalau diklik di sini Anda bisa ambil ntar Orange-nya. Nah, itu langsung jalan. Ntar itu Orange yang lagi jalan. Anda bisa download Orange. Ini bisa untuk Windows, Mac OS, Linux. Jadi semua sistem operasi bisa, gampang banget sih makanya. Oke, saya kasih cip-cip cara makainya supaya Anda semua bisa jadi data scientist dengan mudah. Bentuk tampilannya seperti ini, Orange di Windows, di Mac OS, di Linux kira-kira sama. Buat belajar pertama kali sarannya sih klik example sih. Ini programnya udah gini doang. Programnya gombal banget. Cuman ini kalau mau interaktif visualisasi bisa, visualisasi dari data subset bisa, mulai masuk classification tree bisa, principal component analysis bisa, PCA bisa, cross validation bisa, udah mulai kacau-kacau. Ini text processing bisa. Sederhana ya, jangan berpikir NLP ya, ini bukan NLP. Ini lebih blow on daripada, ada NLP-nya adalah sedikit. Cuman misalnya buat apa, bersihin kata-kata penghubung kayak gitu ada. Saya banyaknya pakai back of words sih sebenarnya, cuma ngitung kata-kata aja. Oke, kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh yang blow on. Dari example ini aja lah. Oh, jangan dari example. Example mah terlalu sederhana. Masuk ke kuliah saya yang ini, masuk ke contoh. Kita akan masuk ke contoh sini. Oke. Ini contoh semua, misalnya cluster inspection. Klik lagi, di sini udah ada ininya, programnya. Jadi programnya kayak gini-gini semua ya. Programnya cuma kayak gini aja. Ini programming. Misalnya masuk lagi ke, ini saya contoh-contoh yang ngaco-ngaco aja ya. Hierarchy clustering. Jadi programnya cuma kayak gini aja. Oke, kita akan coba simulasikan makhluk ini. Kita akan coba. Cuman ini brown selected, ini data setnya brown selected. Brown selected kalau nggak salah masalah obat-obatan, masalah health, masalah ini. Jadi saya nggak ngerti. Cuman saya akan ngambil yang ininya aja. Cuman data ini nggak akan saya pakai brown selected. Yang ada di contoh ini saya akan pakai lebih susah dari itu. Saya pakai gambar, image. Oke. Jadi contohnya lebih parah. Saya akan pakai contoh lebih parah, gambar. Jadi kita masuk ke image analysis. Di sini ada import image. Oke. Ini udah ada 20 gambar animal, makhluk di sini ada animal. Sekarang kita lihat dulu ya, gambar animalnya seperti apa. Ini buat apa? Pengenalan gambar sih sebenarnya. Ini masuk, kita lihat animal yang ada di gambar apa. Ada sapi, ada kucing, ada kambing, biri-biri, ayam, dan sebagainya. Jadi bentuknya gambar ini. Datanya seperti apa? Kita lihat datanya. Data table. Oh ini programming ya, saudara-saudara. Ini programming ya, gombal banget. Programming udah kayak gini, udah kampungan banget ya programming. Ini, klik. Bayangin. Jadi kita akan melakukan klasifikasi gambar. Data yang ada cuman kayak gini aja. Ox PNG, nama Ox PNG. Size itu bukan beratnya si Ox ini. Size itu size dari gambarnya ya, sekian byte. Width sama height-nya itu dari gambarnya ya, bukan tentang si Ox. Nah, pusing kepala lu. Gimana kita mau klasifikasi dengan data yang kayak gini gombalnya kan nggak mungkin kita klasifikasi. Cat sama juga size, width, height. Nggak bisa kita klasifikasi dengan cara kayak gini.
Jadi gila ini nggak bisa. Jadi caranya kita harus embed nih image. Kita harus cari fiturnya harus diekstrak. Nah, pusing kan ekstrak fiturnya? Kalau harus pakai neural network segala macam, puyeng kepala lu urusannya, coding lagi. Kita embednya kayak gini aja sekarang. Di sini sudah ada embeddernya apa? Ada Inception Tree punyanya Google. Kalau mau ngelihat makhluknya seperti apa? Gelo kalau udah ngelihat Inception version 3 Google. Oke, kita lihat gambarnya lah. Mampus lu gambarnya. Udah isinya udah berlapis-lapis neural network dalamnya. Jadi neural network yang lapisannya banyak banget dan dia akan ngekstrak fitur dari si gambar. Ini bunga, kita ekstrak fiturnya seperti apa. Gitu ya. Jadi dalamnya udah neural network banget. Cuman pakainya mesin Google. Curang kan? Karena kita kiri nggak punya duit, kita pakai Google. Jadi kita ambil tadi, mana teh? Ini dia, ini ya. Ini dia. Ini kan pakai yang ini. Nah, sekarang kita sambungin. Kita sambungin mesin Google ke gambar kita. Cuma gini doang, men. Beres. Jadi gambarnya masuk sini kan? Hasilnya seperti apa? Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya hasil inception-nya seperti apa? Salah pencet. Ini kita programnya dari sini ke sini ya, jebret. Nih, mirip kan? Terusin lagi ke sini, men. Nah, langsung keluar sama dia fitur-fiturnya. N0 apa, N1 apa, kagak tahu lah, nggak penting juga sih. N0, N1 apa, ini ada 200 berapa nih, sorry. Ada 2048 fitur yang berhasil diekstrak, jadi dia bikin 2048 fitur. Ya tinggal kita bikin klasifikasi aja dari fitur-fitur ini kan. Nah, sekarang kita mulai bikin klasifikasi. Jadi kita hasil embedding ke sana adalah kita dapetin fitur. Kalau kita langsung dari gambar ini, kita nggak bisa dapat fiturnya. Jadi caranya kita embed dulu ke sini, kita dapat fitur. Kita bisa rubah-rubah ini, mesinnya macam-macam banyak. Ada SquishNet, ada VGG, ada Painter. Painter buat lukisan biasanya. Macam-macam. Jadi buat neural network-nya supaya bisa dapetin karakternya tadi, fiturnya tadi, masuknya mesin embedding gini. Nah, sekarang caranya kita urusannya unsupervised learning sebenarnya kategorinya. Bagaimana kita melakukan pengelompokan, klasifikasi dari kalau kita udah tahu fiturnya, ya udah masuk ke unsupervised learning. Gelo ya, pindah-pindah. Nah, kita dari fitur itu kan kita ngitung distance, cuma gini doang, men. Cuma klik ini, kita hitung jarak antar fitur dari masing-masing gambar tadi. Udah cuma gini doang, cekrek. Hitung, dapat distance-nya nih ya. Distance metricnya bisa macam-macam, ada Euclidean, ada Manhattan, cosine segala macam. Kalau untuk gambar yang bagus salah satunya Euclidean. Jadi kita bisa eksperimen sih. Nanti kita bisa lihat yang paling bagus klasifikasinya yang mana. Udah dapat. Nah, sekarang kita selanjutnya adalah kita melakukan clustering dari fitur tadi. Kita clustering nih. Kita lihat sekarang. Udah jadi beres, men. Selesai. Ini kita bisa lihat cluster-clusternya ya. Coba klik yang ini. Ini cat sama rabbit satu cluster. Coba lihat yang ini. Ini kid sama goat satu. Kita kayaknya kambing kecil, bukan anak kecil kita. Ini horse sama foal, kayaknya horse teh kuda, foal teh nggak tahu apaan. Kayaknya keledai kali ya. Ini cow sama calf sama ox satu keluarga ini teh. Yang satu sapi, yang satu lagi nggak tahu, yang satu lagi nggak tahu. Karena saya nggak bisa lihat makhluknya. Nah, supaya bisa kelihat, nah, gampang banget programmingnya supaya kita bisa ngelihat, ya tambahin aja ini lagi. Image viewer, masukin sini. Cret, gitu kan. Kita klik di sini, ini gambarnya. Coba kita lihat tadi pemilihan fiturnya mana, ini dia. Ini ya, di Jambreng 2. Ini ox, calf, cow. Ox, calf, cow. Coba kita lihat. Cat, rabbit, mirip. Coba lihat lagi yang ini. Nih. Kid, horse, foal, goat, mirip. Coba kita lihat di bawah ini. Rooster, hen, turkey, mirip. Jadi kelihatan sekarang bisa dia. Kalau lu langsungin nggak bisa. Karena kita nggak dapat fiturnya tadi. Jadi proses
ini udah AI-nya udah kayak gini kira-kira. AI yang dipakai AI unsupervised, tidak supervised kita bisa klasifikasikan. Beres kan? Programmingnya sih sebelum ini. Sebenarnya programming udah cuma segini doang sih. Kalau mau tahu sih ini di remove, ini remove, ini remove. Programmingnya sebelum ini aja sih. Load image, embed, distance, cluster, selesai. Jadi kalau tadi Pak Ridwan Ilyas 20 line, saya mah 1, 2, 3, 4, 5, 5 lingkaran, nggak selesai. Ini bisa buat macam-macam, bisa klasifikasi. Ini udah kategori klasifikasi. Kalau cuma sentimen kan positif negatif gampang. Kayak gini, ini mah lebih susah ya. Nggak kita. Yang paling susah. Yang ini mah blow on. Beres ya. Pasti nafsu pas ngeliat kayak gini. Gila, programming udah segoblok ini. Tapi ini penting buat semua jurusan ya, bukan buat jurusan komputer doang. Karena kita butuh AI buat semua jurusan. Saya harus ngajarin AI buat anak-anak ekonomi, anak-anak manajemen. Nggak bisa gue pakai serius gitu, bisa pingsan. Anak-anak itu langsung bubar. Kalau udah kayak gini kan semua cewek langsung mendekat gitu. Yang penting mah itu sih sebenarnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke waktu. Saya punya waktu sekitar 15 menit nih. Oke, sekarang saya akan masuk yang lebih susah. Tadi untuk ngukur itu ya, non teh, wah ini nilai lain. Saya masuk ke urusan Satu Indonesia Award. Satu Indonesia Award. Ini kalau saya load datanya teh berpisah. Ini datanya kayak gini dah kalau mau tahu datanya edan. Ini data cuma 1 tahun ini tuh. Anak-anak Tempo ngasih ke saya 1 tahun 2018 aja. Padahal dia punya data 10 tahun, lu bayangin. Ini ada 650 peserta yang datanya valid ya. Jadi validasinya oleh manusia. Jadi semuanya ini manusia semua, validasi manusia. Terus kita harus ngukur 5 hal sih sebenarnya. Ini ada bidang, kita ukur. Bukan ukur ya, kita nentuin. Oke, tulisannya kayak gini masuk bidang UMKM. Tulisan kayak gini masuknya pendidikan. Tulisan kayak gini teknologi, kesehatan, pendidikan. Jadi ini bidang yang dia masuk, oke. Terus ini jam, ini nggak dipakai, ini nggak dipakai, ID nggak dipakai, nomor nggak dipakai, nama, kategori nggak dipakai, tempat, tanggal lahir nggak dipakai, alamat nggak dipakai, itu dibuang semua, telepon nggak dipakai, judul dipakai, lamanya dibuang, posisi dibuang, lokasi dibuang, summary dipakai, motivasi dipakai, obstacle dipakai, outcome. Nah, yang masalah adalah motivasi, obstacle, outcome, outreach, sustainable, ini harus kasih angka semua. Dan yang ngasih angka manusia selama ini. Angka 1, 3, 7, 9. Jadi angkanya 1, 3, 7, 9 semua nih. 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, 1, 3. Nah, yang ini dibuang, ini dibuang. Nah, sekarang bayangin kalau kita harus nilai 6.000. Ini 600 nih, setahun 600, 650 tahun 2018. Masih 650. Sekarang udah angkanya kalau nggak salah sekitar 3.000-an. Panitia pusing, langsung nyut kepala semua. Udah saya bilang gini aja dah. Gua programming dah, gua bikinin AI buat lu pada gitu. Kayaknya keren banget ya AI. Padahal yang kejadian adalah cuma gini doang. Kita training, kan kita udah punya ini, angka. Ini angkanya ada di sini kalau nggak salah. Ini angka contekannya udah ada. Jadi ini Y-nya kalau dalam bahasa ini teh Y-nya nih ya. Jadi kalau tulisannya kayak gini dapat nilai sekian. Tulisan kayak gini dapat nilai sekian. Jadi saya udah punya materi buat trainingnya udah ada karena udah 10 tahun. Selama 10 tahun juri sudah nilai sebetulnya. Juri sudah melakukan penilaian. Kalau dia kata-kata seperti ini dapatnya nilai sekian. Kata-kata seperti ini dapat nilai sekian. Jadi kita udah punya nilai ini, kita pakai sekarang. Tapi kan kelihatannya si Ono kayaknya pintar banget bisa AI. Padahal sih bajingan asli. Jadi udah punya nilai, kita pakai buat training. Gitu. Gue terangin ke wartawan-wartawan ini, caranya cuma gini doang loh. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita masuk sini. Atau sini dulu lah. Saya kasih lihat struktur programnya. Ini programnya kayak gini. Programnya adalah yang OWS. Nah, ini ada tulisan OWS. OWS teh bukan Ono Purbo. Ini teh Orange Worksheet. Orange Worksheet. Ini saya buat prediksi. Ini buat prediksi dapat nilainya tadi. Ini buat cek presisi dari si algoritma. Berapa presisi algoritmanya tadi. Ya kan algoritma teh banyak pisan. Kita bisa cek presisinya. Terus kita bisa predik.
sorry. Kita, nah ini dapetin ininya, regression predict itu dapetin modelnya, terus ini prediksi. Oh ini sorry. Dapetin ini model hasilnya PKCLS tuh model hasilnya ya. Yang ini buat programnya. Programnya kalau nggak salah XML sih bentuknya. Coba kita lihat ya. Tuh, XML kan bisa dibaca nih, programnya gelos ya. Programnya bisa dibaca. Kacau dah. Programnya XML, gila. Kalau udah ngeliatnya nafsu, cuma gitu doang, alah. Oke. Beres ya, coba kita jalankan. Jadi saya load. Oke. Misalnya saya akan predik cek presisi dulu. Jadi, oke. Bentuknya kira-kira kayak gini, kalau buat cek presisi. Ini perhatiin ini lepas nih ya. Ini nggak saya sambungin ya. Alas ya, lemot ya. Lemot. Jadi kejadiannya adalah ini di load. Jadi ada file Excel ini, isinya teks, ada tulisannya apa? Ada string, judul, summary segala macam, motif segala macam. Dah, saya load. Saya harus masukin ke sini, tapi kalau masukin ke sini nanti akan hang selama 15 menit kira-kira. Jadi saya nggak berani nyambungin. Kalau disambungin nge-hang. Tapi kalau diperhatiin di sini, ini adalah modelnya. Bukan model sih. Mesin learning-nya ya. Ada algoritmanya, ada logistic regression, ada random forest, ada SVM. Kita bisa masukin model-model yang lain sih. Di sini banyak model-modelnya. Ada tree, kita masukin lagi. Kalau mau, kita masukin apa lagi? Linear regression nggak bisa. Naive Bayes mungkin masih bisa. Karena ini masalah klasifikasi, kita harus cari algoritma yang buat klasifikasi. Jadi kita bisa tes masing-masing, kita masukin sini, kita pakai tes. Bisa. Jadi kita bisa masukin model-model ini dan kita tes. Nanti hasilnya kira-kira kayak gini keluarnya. Ini nggak keluar nih, kalau saya kerjain nggak berani. Soalnya 15 menit nge-hang nih langsung. Jadi nanti dia langsung bilang, tree presisinya sekian, SVM sekian, random forest sekian, naive Bayes sekian, logistic regression sekian. Nanti akhirnya kita harus milih, oh berarti yang bagus yang mana? Jujur sih, kalau hasil ngetesnya yang bagus adalah yang ini, logistic regression buat klasifikasi ini. Ada neural network juga sih, kalau mau dipakai neural network juga ada dia. Oke. Jadi kalau tadi pakai Pak Ridwan Ilyas pakai neural network, ya kita bisa pakai neural network, cuma gini doang sih, lebih kurang ajar. Hidden layer ada berapa neuronnya? Bisa diganti, 100, kurang, 200, kurang, 300, mampus komputernya langsung. Oke, 100 aja lah. Aktivasinya mau apa? Bisa milih, relu, logistik, identity, apa-apa bisa dipilih. Yang paling bagus yang sering dipakai resolusi. Itu kayak rectifier ya. Solvernya mau seperti apa? Ada ADAM, SGD, apa segala macam bisa diatur. Banyak yang pakai ADAM sih. Maksimum iterasi berapa kali? Tadi kalau kita lihat iterasi yang saya pakai cuma 2 kali ya. Ini 200. Bisa kacau. Jadi kita bisa pakai neural network apa segala macam kita bisa tes. Tapi tinggal kuat-kuatan kita aja. Mau berapa lama nih kita seru bengong nih komputer buat ngetes. Dah, kita akhirnya dapat dari proses ini kita tahu algoritma manual yang bagus. Nah, terus proses selanjutnya adalah ini open lagi, open reason aja lah. Proses selanjutnya adalah kita save model. Oke. Ini no. Oke. Kenapa nggak keluar? Oh, keluar. Siap. Mana dia? Open reason, save model. Nah, sekarang kita udah tahu logistic regression adalah yang paling bagus. Jadi prosesnya cuma gini doang. Korpusnya di load, terus kita pre-process. Di sini yang kita pakai dari NLP barangkali kita pakai stop words doang. Setan banget. Udah orang tadi saya perhatiin aja. Pak Ridwan Ilyas, wah cerita panjang lebar NLP segala macam, yang dipakai test software. Kalau mau rada bagus mah bisa yang lexicon apa masih bisa dipakai loh. Tapi yang ini saya pakai kurang ajar, cuma software bahasa Indonesia, guys. Cuma dipakai. Udah gitu, selanjutnya apa yang dikerjain? Cuma ini doang, back of words. Back of words saya dapetin fitur. Kata ini ada berapa biji, kata ini ada berapa biji, kata ini ada berapa biji. Dapetin fitur, udah dapat fitur, kita masukin logistic regression, udah gitu kita dapetin model. Kalau kata-katanya seperti ini, angkanya berapa? Kalau kata-kata seperti ini, dapat angka berapa? Kata seperti ini, dapat angka berapa? Jadi kita dapat model itu ya, modelnya di save.
Ini nggak berani saya sambungin karena bakal lama nih ceritanya kalau disambung. Pas diklik sambung, langsung 15 menit nge-hang. Kacau. Jadi lama ini prosesnya, 15 menitan kayak gitu nge-hang komputer saya. Jadi cuman gini aja programmingnya sih. Jadi cuman hiji, 2, 3, 4, 5. Aduh, gelo. Kasihan banget ini programming AI cuma 5 kotak disambung kan, kasihan banget ya. Nah, jadi nggak keren banget AI sih sebenarnya, cuma gini. Nah, selanjutnya adalah ya sekarang kita tinggal prediksi kan, cuma gini doang prediksi, dari sini aja lah. Save model, nah predik ya, ini ada bidang predik, tadi saya bidang. Jadi, wah ini udah ngitung ajrit goblok sih ya, gue lupa, gue cabut ininya. Ngitung nih rada lama sedikit gitu. Tapi rada cepet yang sekarang, karena modelnya nggak kita hitung lagi, kita load model yang ada, masukin ke sini. Datanya bisa dilihat nggak? Aduh, nggak bisa diklik sekarang, langsung nge-hang. Jadi ini model yang kita hitung. Nah ini data yang mau kita hitung prediksinya. Oke, coba bentar. Ini udah selesai dia ngitung ya. Ini cuma 10 biji sih. Jadi datanya cuma ada data summary teks doang, satu kolom aja. Nah bentuknya cuma gini doang hasilnya. Bisa di ini nggak bisa ya, digeret nggak bisa ya. Tapi ini kata-kata doang nih. Kata-kata doang. Kata-katanya panjang ini. Satu kolom ini panjang pisan, panjang. Ada 20 data yang mau dinilai. Nilainya hasilnya seperti ini sih. Oh, sini lagi ngitung bidang ya. Kalau kata-kata sebenarnya kategori bidang pendidikan. Kata ini bidang pendidikan. Ini kebetulan pendidikan semua. Coba kita ganti yang lain. Ini kebetulan bidang ya. Coba kita cari yang lain. Open reason, saya jangan bidang. Obstacle misalnya. Predict. Oke. Nah, ini nggak saya sambungin ya. Kalau saya sambungin dia ngitung nih. Ini saya sambungin biar dia ngitung ya. Ngitung dia. Ngitung dia nge-hang dulu bentar buat ngitung. Kalau udah selesai nanti kita bisa lihat nilainya berapa. Gitu. Ini cuma 20 biji aja. Bayangin kalau saya harus 6.000. Lama loh kalau 6.000. Lama dia ngitungnya, lama banget. Jadi saya bikin programnya gampang. Udah gitu anak-anak Tempo, anak-anak ini yang mulai pada kerja dengan cara cuma nyambung-nyambungin doang. Udah gitu bengong kayak orang gelo gitu seharian. Nah ini udah selesai. Nah dia mulai tahu. Oh, ini kan kita udah pernah kasih training sebelumnya. Kalau kata-kata ini dapat nilai berapa, kata-kata seperti ini dapat nilai berapa. Jadi dia ngitung sih. Kalau kata sebenarnya dapat nilainya 1, katanya 1, yang ini dapat 7, yang ini dapat 1, ini 7, ini 3, ini jadi kayak gitu kira-kira tekniknya. Jadi kata-katanya jadi fitur kira-kira kayak gitu. Oke. Saya ini masih ceritanya bisa panjang banget, cuman supaya bisa ada tanya jawab ya. Saya kembali, balik deh ke ini ya. Mana? Ini dia. Ya, Pak Oktav, mudah-mudahan ininya udah sambungannya nggak terlalu jelek. Mudah-mudahan suara saya kedengaran sampai semuanya. Penjelasannya bisa didengar. Kalau saya kembalikan ke moderator Pak Oktav supaya ada tanya jawab, diskusi dan sebagainya. Silakan Pak Oktav, mangga saya stop sharing. Ya, terima kasih Kang Ono. Ini benar-benar menarik banget ya. Saya belajarnya dulu waktu kuliah tuh wah codingnya ini sekarang udah bisa pakai tools GUI gitu ada. Iya. Ya Kang Ono. Ya. Jadi ya lo mah kuliah, gua kan kagak. Pusing saya belajarnya. Iya. Oke, ya, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ini sudah banyak banget yang join, sudah di angka berapa nih? Kalau dari server kita lihatnya sekitar 700-an Pak Ono. Ya mungkin masih kalah dengan channelnya Pak Ono nanti. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Silakan boleh ditanyakan Bapak Ibu untuk pertanyaan mengenai data science esensial. Sambil menunggu mungkin saya ada pertanyaan dulu Kang Ono, ini terkait ini titipan dari teman-teman adik-adik mahasiswa. Nah, kira-kira Kang Ono, kalau kita ingin, saya ini bukan dari jurusan ilmu komputer, teknik informatika dan sebagainya. Salah satu contohnya ada teman-teman dari jurusan keperawatan, ada dari dokter. Nah, kira-kira ini bagaimana kita bisa belajar cepat
untuk data science dan kira-kira apa yang harus kita pelajari? Oh, ini kalau terutama buat kedokteran, biomedical segala macam lebih enak sih sebenarnya jujur. Kalau pakai Orange ini saya balikin ke Orange-nya lagi, saya new aja ya, biar kosong. Ini masuk ke data, di sini ada dataset sih, dataset ya. Jadi buat belajar, jadi logikanya cuma gini aja, dataset, terus kita cari model, mau modelnya bisa ntar coba-coba ya, random forest hasilnya seperti apa seperti apa. Nah ini dataset, ini udah ada kategorinya, ada dataset biologi, ekonomi, genomics, kayaknya kedokteran nih genomics. Ini ekonomi, synthetic education, ini ada ekonomi, image analysis, biologi. Kebanyakan ini yang bikin Orange adalah orang-orang kedokteran, orang-orang biomedical, bioinformatics. Jadi yang bikin Orange orang bioinformatics, akibatnya dataset yang dia kasih kebanyakan urusannya bioinformatics, kebanyakan biologi datanya. Dan dia punya modul khusus buat kedokteran juga. Jadi kalau Anda orang kedokteran, Anda beruntung sih sebenarnya. Karena hidup Anda udah enak, semuanya ada. Kayak orang kaya saya lebih susah hidupnya. Jadi, tapi ini nggak hanya kedokteran ya. Misalnya contoh ini ada politik, ada chemistry, segala macam. Datanya udah ada, cuman saya nggak ngerti. Misalnya gini ya, ini saya ambil data sembarang aja. Molekular biologi. Saya ambil aja nih. Sorry, molekular biologi. Saya ambil data ini saya ambil ya. Oke. Udah keambil dia. Sekarang saya pengen lihat datanya. Mampus aja, saya mah kagak ngerti aja udah. Gini, klik ya. Saya coba lihat datanya. Apa coba itu? P50, P49, teuing, naon ieu teh. Teu ngarti aja. Belum kelihatan layarnya. Oh. Kayaknya keput. Walah, gua. Diulang. Mana tadi teh? Oh, gua nggak sharing si gelos ya. Parah. Ulang. Jadi Anda yang berada di apa sih tadi biomedical segala macam beruntung karena Anda kalau pakai Orange sudah enak banget. Balikin lagi ya. Ini saya buang dulu, remove all. Jadi di sini ada dataset. Ada di bagian data ada dataset. Oke, ini datasetnya sudah macam-macam ya. Ada molekular biologi, ada biologi, ekonomi, ini kedokteran lagi, ekonomi, biologi, ekonomi, teuing lah. Bayangin nggak ada informatika di sini mah. Informatika nggak dianggap aja di sini mah udah fisika, medical, nggak ada informatika. Adalah image analitik kali, rada informatika sedikit. Tetap aja biologi, kriminologi, apa segala macam. Jadi bentuknya kayak gini banget. Di sini juga ada, nanti tinggal logikanya cuma gini ya, dataset. Terus kita masukin model. Modelnya bisa random forest atau apa segala disambungin, gitu ya. Masukin ke sini. Model bisa kita tune juga sih kebutuhan. Nah, kemudian kalau perlu kita evaluasi. Kita bisa kita tes modelnya. Seberapa bagus model kita. Kita bisa tes di sini sih. Bisa tes, nanti keluar hasilnya. Ya, ini saya programming sembarangan aja, jadi nggak ada hasil apa-apa ya. Nah, udah gitu terakhir cuman visualisasi. Kita keluarin grafiknya, kira-kira kayak gitu. Jadi kira-kira cuma ini doang proses yang namanya AI teh gini wungkul. Aduh, parah. Jadi nggak susah sama sekali buat Anda yang dari dunia bukan informatika sih, sebenarnya cuma gini doang. Logikanya cuma sederhana, data, model, tes, atau evaluasi, visualisasi, selesai, beres. Gitu aja. Iya, menarik nih Kang Ono ya. Jadi biasanya kalau kita lihat di luar sana belajarnya itu codingnya dulu, waduh ribet, udah minder duluan ya jadinya. Iya. Kita hubung-hubungkan, yang penting case study-nya kena gitu ya, Kang Ono. Iya, yang penting logika berpikirnya sih. Kalau kita udah nyebutnya namanya computational thinking. Iya. Cara berpikir komputasinya, bukan komputasinya sendiri, bukan. Itu udah nggak penting lah, guys. Yang penting mah cara berpikir. Pusing dah. Yang cara berpikir AI-nya itu yang kita kebentuk ya, Kang Ono. Iya. Nah ini kira-kira banyak juga materi di AI. Tapi kalau saya lihat juga ini sebenarnya klasifikasi lagi gitu kan. Iya. Klasifikasi sama dukun ya, dukun lagi satu lagi tuh. Dukun ya, ada dua tadi. Ya Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan, ini sebenarnya
pertanyaannya apa namanya kebanyakan pada ketawa Kang Ono. Jadi mungkin banyak yang belajarnya, waduh ini codingnya sampai beribu-ribu halaman ternyata bisa diselesaikan dalam grafis yang cukup singkat ya Kang Ono ya. Dan ini paling enak buat ini sih, kalau tadi kan banyak contoh ya, banyak contoh-contoh. Saran saya coba contohnya dikerjain satu-satu. Itu jadi punya insting nantinya teh. Jadi punya insting gitu. Ya Bapak Ibu silakan berkunjung ke e-learningnya Kang Ono ya di tadi sudah di-share ya alamatnya. Silakan berkunjung di sana, ada contoh-contohnya yang bisa diakses dan passwordnya tadi gampang banget ya. Oh, itu password di file VirtualBox ya. Oh sorry, itu e-learning saya, silakan di copy ke Bisa AI juga silakan, nggak masalah. Ya. Ya boleh, nanti kita coba distribusikan ke teman-teman yang hadir pada hari ini. Ya Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan. Ini banyaknya appreciate Kang Ono. Ya, ada yang bilang saya biasanya belajar ngoding berhalaman-halaman, sekarang ini tinggal menggunakan tools. Ya, ini salah satu menarik sekali ya kalau ada webinar itu. Mungkin baru pertama kali ini kita melihat webinar siapapun bisa ngoding AI, data science dengan mudah dengan kasus-kasus di bidang masing-masing ya, seperti itu. Kemudian sok. Nggak, saya tuh pengennya gini sih. Jadi yang dari kepala saya gini, karena saya udah hidupnya pernah susah, saya nggak pengen orang lain susah. Kalau bisa sih semua orang bisa data science. Karena kita semua yang udah masuk dunia ini kan tak tahu bahwa betapa pentingnya data science. Kalau semua orang bisa kan jadi keren banget. Gitu aja sih sebenarnya. Kang Ono, kira-kira ini ada apa namanya case study yang bisa diberikan contoh? Tadi kan kita sudah melihat sama-sama contohnya untuk image classification dan juga untuk penjurian ya. Ya, penjurian Indonesia 1. Waduh, ini di bawah under 35 ya, saya masih masuk nih. Bisa masuk. Bisa sendiri yang masukin, bisa orang lain yang masukin. Oh iya, siap Kang Ono. Baik, kira case study lainnya apa kira-kira di luar bidang itu? Mungkin dari teman-teman ini ada yang dari bidangnya olahraga, ada dari bidangnya travel dan lain sebagainya. Coba saya cari lagi ya. Bentar. Gua share dulu. Share lagi layar. Siap. Oke, share layar lagi. Saya masuk ke kuliah gue taruh mana tadi? Nah, ini dia. Coba saya lihat-lihat di sini ya. Classification tree misalnya. Oke. Ini kalau ini pisan ya, apa sih? Ini mah udah terlalu standar lah. Iris kan sering dipakai ya. Cari yang lain ya, jangan Iris Gue pengen cari yang lain nih. Coba bentar. Cari yang decision, lebih karena decision ada sih. Bentar. Kalau nggak gini lah yang blow on mah ada yang blow on banget sih. Ini contoh paling. Ini contoh blow on ya. Contoh blow on, di remove all. Text mining. Kita masuk ke New York Times misalnya. New York Times, kita masuk ke New York Times, kita pakai kata Jokowi. Ini ini 1 bulan ya, bulan 5 ke bulan 6 ya, 1 bulan doang, 1 bulan setengah, bulan 6 tanggal 14, 1 bulan setengah. Kita pengen lihat ada kata apa kalau keywordnya Jokowi, katanya hasilnya kayak gimana gitu. Kita search, ada 8 artikel yang ada kata Jokowinya. Kita mau analisa nih, yang ada kata Jokowi, hasilnya seperti apa. Kita pre-proses dulu seperti biasa ya. Ini NLP pisan, ini mau pre-proses NLP banget. Saya karena di bahasa Inggris, saya ganti ke English. Stop word-nya bahasa Inggris. Kelihatan kita ada 147 token, segala macam. Kita bisa lihat. Oke. Nah, sekarang kita coba dari situ yang paling blow on dulu ya, sederhana aja. Kita pengen tahu itu tulisannya dari mana aja sih, masukin dokumen map. Oke. Nah, kita lihat kalau kata Jokowi kelihatan banyaknya dari Indonesia, Amerika sedikit. Coba kita masuk ke Eropa,
kagak ada yang peduli sama Jokowi Eropa. Kita lihat Amerika, cuma di sini yang suka sama Jokowi. Sisanya nggak ada yang suka. Jadi kita bisa ngelihat sih. Hanya Indonesia yang suka Jokowi, yang lain nggak peduli siapa Jokowi, emang gue pikirin. Gitu. Jadi kita bisa lihat langsung ya. Coba kalau kita ganti katanya. Kita ganti katanya jangan Jokowi. Tapi ini New York Times ya. Trump. Wah, pasti beda pisan hasilnya, men. Ini Trump nih. Wah, langsung 700. Aduh, 700. Kebanyakan Trump nggak bisa dalam sebulan. Trump dia terlalu banyak. Stop. Terlalu banyak Trump. Ininya digantilah dalam waktu 2 minggu juga kayaknya terlalu banyak. Kayaknya seminggu aja dah. Dalam waktu seminggu kata Trump ada berapa gitu ya? Artikel yang ada kata Trumpnya 100 tetap banyak pisan. Jadi ini crawling juga ya Kang Ono ya? Crawling tapi udah disiapin ininya teh Pak, namanya widgetnya sudah disiapin, udah enak banget. Kalau di Python kan kita masih perlu ini ya buat codingan kayak. Iya, kasihan deh lu. Ini udah enak banget. Twitter juga ada ya, Twitter ada, Wikipedia ada segala. Wah, udah exit 100 dia kasih limitnya. Jokowi aja lah, udahlah. Percayalah Trump banyak ya hasilnya ya. Kita supaya agak banyak, jadi mungkin kita mundur lah bulan Maret tanggal 1. Jadi 3 bulan. Mudah-mudahan lebih banyak kata Jokowi dalam waktu 3 bulan ya. Dapat ada 13 kata Jokowi. Tadi cuma 8. Kita lihat lagi hasilnya. Masih tetap Indonesia, tapi di sini kayaknya alah sih ya pindah. Ya mati. Ini gue mati. Alah sih ya mati si Gameblade. Maksud saya tuh saya punya waktu lagi. Oke. Saya coba cepetin aja ya, mudah-mudahan masih kekejar dengan cepat. Tadi text mining ini. Ini Jokowi. Search dapat 8 ya. Terus saya masukin pre-process text supaya ngilangin kata penghubungnya. Terus tadi saya masukin ke dokumen map. Dia masih sederhana kayak gini. Terus kalau kita mau ngelihat word cloud tinggal gini doang, word cloud. Sambungin. Langsung dapat word cloud-nya. Aduh, hancur. Langsung keluar. Nyerah gua. Kayaknya gua nggak boleh ngasih lihat Jokowi. Kayaknya aduh banyak dosa badan orang. Ya. Tapi dia punya kemampuan satu lagi yang saya kasih lihat network kita bisa bikin graph sebetulnya dari situ. Kata Jokowi berhubungan dengan kata apa keluar juga, ada modulnya juga sih. Jadi asik banget sih mainannya, cuma gitu-gitu doang. Ya menarik ini Kang Ono ya untuk teman-teman yang baru mau belajar data science. Jadi jangan minder dengan katanya data science itu susah ya.